Oke. Tapi bohong. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai presentasi kali ini, saya akan perkenalkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Saputra, NIM 190111109. Perkenalkan, nama saya Riko Alfitra Ramadan, NIM 190111081. Baik, sekarang saya dan teman saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen mutu dan alat mutu dalam manajemen operasi. Di sini saya akan menjelaskan definisi manajemen mutu. Manajemen mutu merupakan sebagai sebuah sistem yang membantu sebuah organisasi perusahaan atau badan usaha untuk menguasai setiap kegiatan serta tugas dan tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan kualitas atau mutu dari perusahaan tersebut. Selain itu, adapun definisi manajemen mutu lainnya yaitu sebuah sistem manajemen yang lebih mengedepankan kualitas sebagai strategi bisnis yang berorientasi pada kepuasan pelanggan yang melibatkan seluruh sumber daya manusia. Definisi manajemen mutu menurut para ahli. Menurut G.R. Terry, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau bermaksud yang nyata. Menurut Ricky W. Griffin, manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sebuah sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Tujuan manajemen mutu. Manajemen mutu sendiri memiliki beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai di dalam prosesnya, yaitu menetapkan visi dan standar kerja bagi para anggota suatu organisasi atau badan usaha, membangun motivasi dan budaya kerja di dalam organisasi maupun badan usaha, membantu meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan baik dari anggota maupun pelanggan dan klien, memberikan inovasi atau pengembangan lebih lanjut dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Manfaat manajemen mutu. Ada banyak manfaat yang kita bisa dapatkan dari proses jika diterapkan di dalam sebuah perusahaan, antara lain memberikan kepuasan kepada para pelanggan sehingga menjaga kepercayaan terhadap perusahaan, menumbuhkan rasa motivasi di dalam diri karyawan, meningkatkan standar kerja di dalam perusahaan, meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan. Fungsi manajemen mutu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, manajemen mutu memiliki fungsi sebagai sebuah acuan atau tolak ukur dalam mengelola kualitas yang diberikan oleh suatu perusahaan, organisasi, maupun badan usaha. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kinerja seluruh anggota perusahaan dalam menjalankan tugasnya masing-masing guna mencapai tujuan dan visi dari perusahaan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan proses manajemen mutu. Proses manajemen mutu dibagi menjadi 4, yaitu perencanaan dan strategi mutu, implementasi perencanaan mutu, evaluasi mutu, dan perbaikan atau pengembangan. Pertama, perencanaan dan strategi mutu. Untuk mencapai suatu tujuan, diperlukan proses perencanaan dan strategi yang matang agar keputusan-keputusan yang diambil dapat lebih terarah dan sesuai.
Hal ini juga berlaku di dalam dunia bisnis. Untuk melaksanakan, harus diawali dengan perencanaan yang baik. Rencana dan strategi yang dibuat pun juga harus memiliki struktur tahapan atau proses yang tepat. Hal ini dilakukan agar kualitas mutu yang diinginkan dapat tercapai dan memenuhi standar yang berlaku. Selain itu, di dalam tahap perencanaan strategi ini juga diperlukan analisis untuk mengetahui kebutuhan dari konsumen atau pelanggan agar membantu meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk maupun jasa yang dihasilkan. Implementasi perencanaan mutu. Setelah melakukan perencanaan strategi yang matang, implementasi mutu diperlukan untuk mengaplikasikan hasil rancangan yang sudah dibuat. Di dalam proses implementasi mutu, ada hal yang perlu diperhatikan seperti standar pengerjaan atau pembuatan produk dan pengecekan kualitas mutu. Jika sudah sesuai dengan standar mutu yang digunakan oleh perusahaan, barulah produk maupun hasil akan diberikan dan disebarluaskan kepada para konsumen di luar. Evaluasi mutu. Setelah mengimplementasikan produk dan menyebarluaskan produk pada para konsumen, maka tahap berikutnya yang perlu dilakukan adalah proses evaluasi mutu. Proses evaluasi mutu berguna untuk meninjau kembali hasil dari produk yang dikeluarkan. Di dalam proses evaluasi ini, perusahaan perlu untuk memeriksa kembali tingkat kepuasan serta respon yang didapatkan dari produk yang sudah dihasilkan. Nantinya, hasil review atau evaluasi ini akan berguna dalam perbaikan atau pengembangan produk lebih lanjut. Perbaikan atau pengembangan. Setelah mengevaluasi hasil dan kualitas dari produk yang sudah dikeluarkan sebelumnya, sebuah perusahaan perlu melakukan langkah terakhir dan yang paling krusial, yaitu pengembangan atau perbaikan. Proses ini merupakan proses lanjutan yang memanfaatkan hasil pemantauan dan pengendalian mutu hingga sebuah perusahaan dapat berinovasi lebih lanjut terhadap produk atau jasa yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Definisi alat mutu. Alat mutu merupakan salah satu kekuatan dalam manajemen kualitas. Alat mutu ini membantu kita dalam bekerja lebih efektif dan efisien. Dalam konteks manajemen mutu, alat mutu dijadikan sebagai alat untuk menunjang kualitas suatu manajemen mutu. Hal penting yang diperlukan suatu manajemen yaitu mengidentifikasikan secara cepat permasalahan kualitas atau mutu, mencari penyebab masalah mutu, dan mencegah permasalahan mutu yang akan muncul. Alat mutu. Adapun alat mutu secara umum untuk membantu manajemen mutu yang digunakan untuk pengendalian kualitas produk yaitu sebagai berikut. Yang pertama, check sheet atau lembar periksa. Yang kedua, Pareto diagram. Yang ketiga, cause and effect diagram. Yang keempat, scatter diagram atau diagram tebar. Yang kelima, control card atau peta kendali. Yang keenam, stratification atau stratifikasi. Yang ketujuh, histogram. Check sheet atau lembar periksa. Check sheet atau lembar periksa merupakan tools yang sering dipakai dalam industri manufacturing untuk pengambilan data di proses produksi yang kemudian diolah menjadi informasi dan hasil yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, Pareto diagram. Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi hingga pada permasalahan yang frekuensi terjadi paling sedikit. Di dalam grafik ditunjukkan dengan batang grafik tertinggi atau paling kiri hingga grafik terendah paling kanan. Cause and effect diagram. Cause and effect diagram adalah alat kisi yang dipergunakan untuk mengidentifikasikan dan menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat agar dapat menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan. Cause and effect diagram dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab dan akibat kualitas yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab tersebut. Karena bentuknya seperti tulang ikan, cause and effect diagram disebut juga dengan fishbone.
Scatter diagram. Scatter diagram adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungannya. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan positif, hubungan negatif, ataupun tidak ada hubungan sama sekali. Bentuk dari scatter diagram adalah gambaran grafis yang terdiri dari sekumpulan titik-titik dari nilai sepasang variabel X dan Y. Dalam bahasa Indonesia, scatter diagram juga disebut dengan diagram tebar. Control card atau peta kendali. Control card atau peta kendali merupakan salah satu dari alat QC 7 tools yang berbentuk grafik dan dipergunakan untuk memonitor atau memantau stabilitas dari suatu proses serta mempelajari perubahan proses dari waktu ke waktu. Control card ini memiliki upper line atau garis atas untuk upper control limit atau batas kontrol ketinggian, lower line atau garis bawah untuk lower control limit atau batas kontrol terendah, dan central line atau garis tengah untuk rata-rata atau average. Yang keenam, stratification atau stratifikasi. Manajemen mutu adalah pembagian dan pengelompokan data ke kategori-kategori yang lebih kecil dan mempunyai karakteristik yang sama. Tujuan dari penggunaan stratifikasi ini adalah untuk mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab pada suatu permasalahan. Yang kedelapan, histogram. Histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Manfaat penggunaan histogram untuk memberikan informasi mengenai variasi dalam proses dan membantu manajemen meningkatkan informasi yang berkesinambungan. Demikian presentasi kali ini saya akhiri, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.